Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Itu dia, hehe, surga telah membuka matanya. Tatapan saudara Qiang dan kelompoknya berubah cerah karena kegembiraan pada sosok Fang Yuan. Saya tidak sabar untuk melihat lengannya patah. Nyonya Zhang baik, dia tidak dieksekusi bahkan setelah menyinggung klan Zhang. Ternyata mereka sedang menunggu untuk mengirimnya ke sini. Fang Yuan berjalan perlahan menuju meja batu dan langsung duduk. Raja Kera menatapnya, lalu mengulurkan lengannya. Kedua belah pihak menggenggam telapak tangan mereka dan memulai kontes di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Raja Kera mengerahkan kekuatannya, tetapi lengan Fang Yuan seperti terbuat dari baja dan tidak bergerak sedikit pun. Pupil Raja Monyet menyusut, mengungkapkan sedikit keheranan, ini adalah manusia terkuat yang pernah ditemuinya dalam hidupnya. Fang Yuan tertawa dalam hati, saya bisa mengalahkan Raja Kera ini bahkan ketika saya hanya memiliki kekuatan dua babi hutan, apalagi sekarang ketika kekuatan saya telah meningkat setengah dari kekuatan buaya. Raja Kera telah melalui banyak putaran sebelumnya dan sudah kekurangan kekuatan sekarang. Bisa dikatakan, situasi ini adalah kemenangan mutlak bagi Fang Yuan. Raja Monyet ini tidak memiliki kekuatan yang sangat besar. Sebelumnya, para Master Gu yang memiliki kekuatan beruang atau kekuatan kuda akhirnya kalah darinya, itu bukan karena kekuatan mereka lebih rendah dari Raja Kera, melainkan karena mereka tidak bisa mengeluarkan semua kekuatan mereka dalam gulat lengan. Faktanya, semua tipe kekuatan Gu seperti kekuatan beruang, kekuatan kuda, kekuatan kelinci, kekuatan ikan, kekuatan kura-kura, kekuatan buaya, berbeda. Perbedaan ini tidak hanya dalam jumlah kekuatan mereka, tetapi lebih pada bidang keahlian mereka. Kekuatan beruang untuk memukul, kekuatan kuda untuk berlari kencang, kekuatan kelinci untuk melompat, kekuatan kura-kura untuk daya tahan, kekuatan buaya untuk menggigit. Mereka masing-masing memiliki bidang keahlian mereka sendiri. Dengan kata lain, dalam situasi tertentu, beberapa jenis kekuatan dapat digunakan secara maksimal. Adapun gulat lengan, itu berfokus pada kekuatan lengan. Monyet bandit adalah ahli dalam hal ini. Orang bisa tahu hanya dari melihat fisik mereka, dengan tungkai atas mereka lebih dari 2 kali lebih tebal daripada tungkai bawah mereka. Mereka bisa bergulat lengan sejak lahir mereka, memiliki dasar latihan kekuatan. Jika gulat lengan diubah menjadi bentuk kontes lain, banyak Gu Masters yang kalah mungkin bisa menang melawan Raja Monyet Bandit. Dari sini, orang dapat memperoleh bahwa setiap kekuatan memiliki poin uniknya sendiri, dan mereka tidak dapat begitu saja dibedakan dengan melihat jumlah kekuatan mereka. Ambil manusia misalnya, pukulan pasti akan lebih lemah daripada tendangan. Dalam kondisi normal, seseorang tidak dapat menggunakan semua kekuatannya. Saya memiliki kekuatan dua babi hutan, setengah dari kekuatan buaya dan kekuatan saya sendiri, tetapi tidak mungkin kekuatan gulat lengan saya menandingi kekuatan mereka. Tentu saja, memusatkan semua kekuatan seseorang dalam satu gerakan bukanlah hal yang mustahil. Seseorang akan membutuhkan cacing Gu legendaris itu. Fang Yuan tidak dapat menampilkan kekuatan sejatinya dalam gulat lengan, tetapi dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat dalam, dan dapat menjamin kemenangannya. Namun, dia tidak bisa membuatnya terang-terangan. Oleh karena itu, dia dengan sengaja mengungkapkan ekspresi tegang, lengannya gemetar saat dia mempertahankan kebuntuan dengan Raja Kera. Perlahan, lengannya mendorong lengan Raja Kera. Ketika kontes berakhir, hampir semua orang bingung. Dia benar-benar menang. Orang ini memiliki kekuatan ilahi bawaan. Kelompok manusia gempar, napas terkejut mereka menyebar ke orang lain. Tanyakan tentang orang ini, kita harus segera merekrutnya jika memungkinkan. Kepala klan utama merasakan kegembiraan. Dibandingkan dengan Gu Master yang hanya bisa mereka pelihara setelah menginvestasikan dana dalam jumlah besar, rasio kualitas terhadap harga Fang Yuan jauh lebih tinggi. Mereka bisa menggunakannya tanpa investasi apapun, dan mendatangkan keuntungan untuk karavan mereka. Keberuntungan Zhang klan bagus, mengambil harta karun seperti itu. Seketika, banyak tatapan Gu Master ke arah klan Zhang mengandung rasa iri. Tidak heran kita tidak bisa mengalahkannya. Saudara Qiang dan kelompoknya tidak bisa berkata-kata.
Ini monster. Sekarang setelah saya memikirkannya, saya benar-benar beruntung tidak dipukuli sampai mati olehnya. Saat kelompok pelayan ini berpikir kembali, mereka langsung dipenuhi dengan ketakutan setelahnya. Mereka sebelumnya masih ingin membalas dendam terhadap Fang Yuan, tetapi sekarang melihat pemandangan ini, semua harapan mereka untuk membalas dendam hilang. Sebaliknya, mereka menjadi khawatir Fang Yuan akan mencari masalah bagi mereka di masa depan. Ekspresi pelayan tua Chen Clan tampak jelek. Untuk berpikir idiot ini benar-benar memiliki kekuatan kasar seperti itu. Nasib buruk, sekarang jika saja wakil pemimpin tidak menyalahkanku. Dia dengan hati-hati melirik wakil pemimpin klan Clan. Wakil pemimpin Chen Clan mengerutkan kening, dia memikirkan lebih banyak lagi. Dia mulai meragukan niat Zhang Clan. Apakah menuntut keduanya adalah jebakan? Apakah mereka melihat nilai hamba ini dan dengan sengaja menyimpannya, lalu datang untuk menuntut mereka? Semakin dia berpikir, semakin masuk akal dia merasa pikirannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin. Siapapun yang merasa dia dipermainkan dan ditipu, tidak akan memiliki suasana hati yang baik. Tapi kesalahan itu sudah dilakukan, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahan nasib buruk ini. Apakah saya melihat sesuatu? Gadis pelayan Xiao Dai menutup mulutnya, dia tidak bisa berkata-kata mendengar hasil ini. Kekhawatiran menghilang dari wajah Sang Xinqi, dan digantikan oleh senyuman. Ayo pergi. Zhang Zu melambai pada pasukan untuk bergerak maju dengan ekspresi kompleks di matanya. Fang Yuan menang, mengizinkan karavan klan Zhang melewati pos pemeriksaan ini. Fang Yuan memenangkan 2 ronde berturut-turut, karavan klan Zhang dapat melewati sebagian besar jalan. Pada babak ketiga, Fang Yuan sengaja kalah untuk mempertahankan penyamarannya, mengakibatkan banyak barang dikeluarkan dari gerobak klan Zhang. Meski begitu, penampilan Fang Yuan sudah cukup untuk membuat orang lain melihatnya dalam cahaya yang sama sekali baru. Dia menerima sambutan hangat kembali di karavan. Nyonya Zhang, saya telah menyelesaikan misi saya. Dia menangkupkan tangannya ke Sang Xinqi. Mata indah Sang Xinqi bersinar saat dia mengukur Fang Yuan lagi, dan berkata dengan suara lembut, ibuku berkata untuk tidak pernah menilai orang dari penampilan mereka, dan hei itu, kamu telah memberiku contoh langsung. Saya sangat berterima kasih kepada Anda, ini adalah 150 batu purba sebagai ucapan terima kasih saya kepada Anda. 150 batu purba. Pelayan perempuan Xiao Dai terkejut, Nona, apa yang kamu lakukan memberinya begitu banyak? Fang Yuan mundur selangkah dan dengan benar menolak, Nyonya, saya melakukannya untuk membalas kebaikan Anda dan bukan untuk batu purba ini. Tolong ambil mereka kembali, saya tidak bisa menerima hadiah. Ini, Xiao Dai segera setuju, Nona, lihat dia tidak menginginkannya, lebih baik jika kamu menyimpannya. Sang Xinqi, bagaimanapun, bersikeras, ini bukan hadiah, tetapi hadiah terima kasih saya kepada Anda. Fang Yuan menunjukkan ekspresi lurus dan berkata dengan nada serius, jangankan 150 batu purba ini, bahkan jika itu adalah 1000 batu purba, saya tidak menginginkannya. Lady Zhang, saya mungkin hanya manusia, tapi tolong jangan mempermalukan saya. Ini, Sang Xinqi tidak berdaya melawan ucapan seperti itu dan hanya bisa mengembalikan batu-batu purba itu. Kamu tahu bagaimana menjadi bijaksana. Xiao Dai menggeliatkan mulutnya. Zhang Zu tetap diam, tatapannya berubah menjadi lebih rumit. Bantuan untuk membalas nyawa sulit dibayar. Tolong izinkan saya menggunakan kekuatan saya untuk Anda. Fang Yuan menangkupkan tangannya. Ada banyak kelompok monyet di Gunung Monyet Bandit dan sesering kali di sepanjang rute perdagangan, akan ada beberapa kelompok monyet yang akan menduduki daerah itu dan menetapkan pos pemeriksaan. Fang Yuan berulang kali pergi untuk bersaing dengan mereka, dan di bawah penampilannya yang disengaja, dia kehilangan beberapa dan memenangkan beberapa. Karavan bergerak dan berhenti terus-menerus, menghabiskan lebih dari 20 hari di Gunung Monyet Bandit sebelum mereka keluar dari gunung tinggi ini. Barang di karavan telah berkurang hampir setengahnya sekarang. Suasana hati tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi rendah. Klan Zhang adalah satu-satunya yang senang. Karena kekuatan Fang Yuan, kerugian mereka jauh lebih sedikit dari perkiraan mereka sebelumnya. Fang Yuan menjadi terkenal dan banyak klan mengirim pelayan mereka untuk mengunjunginya. Mereka semua ingin merekrut Fang Yuan dan memberikan persyaratan yang menarik,
tetapi Fang Yuan menolak semuanya dan tinggal bersama klan Zhang. Kamu memiliki hati nurani, nak. Kamu tidak menyia-nyiakan kebaikan misi. Sikap Xiao Dai terhadap Fang Yuan telah berubah. Gadis pelayan ini mengatakan apapun yang dia pikirkan dan tidak cerdik, tetapi apapun sikapnya, itu tidak pernah ada dalam pertimbangan Fang Yuan. Fang Yuan hanya peduli dengan Sang Xinqi dan pengawalnya Zhang Zu. Sang Xinqi lembut dan baik hati, tetapi juga sangat pintar. Gu Master Zhang Zu sangat berpengalaman dan bijaksana. Fang Yuan bahkan merasa bahwa Zhang Zu sudah mulai mencurigainya. Secara pribadi, Bai Ningbing juga mengingatkan Fang Yuan, menolak 150 batu purba itu adalah kesalahan. Dengan identitas Anda saat ini, bagaimana mungkin hati Anda tidak tergerak oleh jumlah yang begitu besar? Untuk kehati-hatian, kita harus menghentikan kultivasi untuk beberapa waktu untuk menjaga dari penyelidikan rahasia Zhang Zu. Namun, Fang Yuan menolak saran ini dan masih berkultivasi tanpa henti setiap malam. Bai Ningbing juga bekerja sama. Dia memiliki sikap acuh tak acuh terhadap identitasnya yang terungkap. Pada kenyataannya, dia lebih bersedia melihat kekalahan Fang Yuan. Esensi purba perak salju memberikan bantuan yang sangat besar kepada Fang Yuan, kecepatan kultivasinya meningkat seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Pada malam mereka secara resmi meninggalkan wilayah Gunung Fei Hou, Fang Yuan maju dari tahap awal peringkat 2 ke tahap tengah. Pada saat karavan yang usang bepergian tiba di kaki Gunung Huangjin, Fang Yuan selesai dengan kekuatan buaya Gu, kekuatannya meningkat secara permanen dengan kekuatan buaya. Gunung Huangjin memiliki banyak tambang emas. Tanahnya mengandung emas yang melimpah, dan seseorang bahkan bisa mendapatkan lusinan butiran emas jika mereka menyendok air dari sungai gunung dan menyaring sedimen. Di siang hari, ketika matahari menyinari Gunung Huangjin, gunung itu sering memantulkan lapisan cahaya keemasan yang kabur. Pemandangan gunung yang dikelilingi oleh cahaya adalah keindahan yang mulia. Jika Gunung Huangjin ini ada di bumi, pasti akan ada perkelahian dan perang berdarah untuk itu. Namun, di dunia ini, mata uang yang digunakan adalah batu purba, dan emas direduksi menjadi hanya sejenis mineral logam. Penggunaan terbesarnya adalah sebagai bahan untuk memurnikan Gu. Ada dua klan yang terletak di Gunung Huangjin. Di sisi selatan gunung adalah Desa Huang, dan di sisi utara adalah Desa Jin. Sebuah gunung tidak bisa menampung dua harimau. Orang dapat menyimpulkan dari Gunung Qingmao bahwa hubungan antara klan Huang dan Jin tidak harmonis. Kedatangan karavan secara alami akan disambut oleh kedua klan. Namun, pemberitahuan dari kedua klan tiba, karavan hanya bisa memilih satu klan. Jika mereka memilih klan Huang, mereka tidak bisa pergi ke klan Jin dan hal yang sama berlaku untuk kebalikannya. Ada banyak orang di karavan dengan banyak hal yang harus dilakukan, sehingga selalu ada arus lalu lintas yang besar. Ada catatan terkenal tentang kedua klan yang saling menyerang dengan bantuan karavan, sehingga mereka menetapkan perintah yang ketat. Para kepala karavan memiliki pendapat berbeda tentang memilih klan mana yang akan dituju. Mereka memiliki kebutuhan dan pertimbangan mereka sendiri, dan setelah berdiskusi satu sama lain, koaglomerasi karavan ini terbagi menjadi dua, kedua kelompok akan pergi secara terpisah ke dua klan. Tentu saja, mereka tidak bisa memasuki desa. Sebagian besar pasukan hanya bisa ditempatkan di sekitar desa. Setelah ini diselesaikan, Zhang Zu secara pribadi mencari Sang Xinqi. Saya diam-diam telah menyelidiki selama berhari-hari. He Itu dan Bai Yun sangat curiga. Saya sarankan kita mengusir mereka dari grup kita. Mencurigakan. Tatapan Sang Xinqi berkedip di bawah bulu matanya yang tebal. Zhang Zu mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, faktanya, saya memiliki keraguan tentang mereka sejak kami memasuki Gunung Fei Hou. Nona, Anda memberi mereka 150 batu purba, tetapi mereka tidak tergerak sama sekali oleh jumlah yang begitu besar. Ini benar-benar membuat orang merenung. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, saya diam-diam telah menyelidiki mereka akhir-akhir ini, dan menemukan poin yang lebih mencurigakan. Pertama-tama, mereka memiliki sedikit atau tidak ada komunikasi dengan para pelayan di sekitar mereka, seolah-olah mereka ingin menjadi tidak terlihat. Kedua, mereka menolak tawaran perekrutan dari banyak klan, meskipun persyaratannya sangat baik. Nona, apakah Anda masih ingat penampilannya ketika dia datang untuk meminta bantuan dari kami malam itu? Hei Itu, orang itu memiliki kekuatan yang begitu kuat,
bagaimana dia bisa terluka oleh orang lain ke dalam keadaan seperti itu. Dan akhirnya, dari pengamatan saya, temannya mengenakan pakaian pria, tetapi sebenarnya seorang wanita. Perkemahan itu dipenuhi dengan keheningan. Setelah beberapa lama, Sang Xinqi tersenyum, kekuatan yang kuat tidak berarti dia pasti bisa menang melawan orang lain, kan? Dua tinju tidak bisa menyaingi 4 telapak tangan, hei itu terluka itu normal. Sebenarnya, saya tahu tentang semua poin mencurigakan yang Anda bicarakan ini. Zhang Zu tidak terkejut sama sekali, dia mengerti Sang Xinqi dan tahu tentang kecerdasannya. Nona, Sang Xinqi berkedip, wajahnya berisi senyum lembut dan menawan, Paman Zhang Zu, kamu telah merasa tercekik selama berhari-hari, kan? Melihat bahwa saya tidak mengambil tindakan untuk menangani ini, Anda datang untuk mengingatkan saya hari ini. Zhang Zu tersenyum, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Tapi mengapa kamu masih menyimpan mereka di sisimu? Karena saya tidak merasakan niat buruk dari mereka. Mata Sang Xinqi bersinar dengan cahaya bijaksana, kami menjadi curiga pada mereka di Gunung Fei Hou, dan jika mereka tidak berdiri saat itu, kami tidak akan bisa merasakan kecurigaan apapun. Tapi, mengapa mereka masih mengambil risiko, bukankah itu untuk membantuku? Ini, jika mereka memendam skema berbahaya, mereka pasti akan tetap bersembunyi dan menonton pertunjukan dari samping, bukan? Atau mungkin menerima 150 batu purba itu. Tapi mereka tidak melakukannya. Ketika Hei itu mengatakan dia membalas kebaikan saya, ekspresinya tulus dan saya tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Dia benar-benar ingin membalas budi ini. Kata Sang Xinqi. Zhang Zu terikat lidah untuk waktu yang lama, tapi mereka tidak sederhana, mereka pasti memiliki rahasia. Senyum mekar di wajah Sang Xinqi seperti bunga, setiap orang memiliki rahasia, saya juga memilikinya, apakah memiliki rahasia membuat seseorang menjadi orang jahat? Dunia ini cerah, sebagai seseorang yang tahu bagaimana membalas kebaikan, harus ada batasan seberapa buruk dia bisa benar. Itu mungkin begitu, tetapi saya tidak bisa tidak bertanya-tanya apa motif mereka. Mungkin mereka sedang merencanakan sesuatu, tunggu, aku tahu, mereka pasti kaki tangan beberapa bandit. Mereka bergabung dengan karavan dan berencana untuk merampoknya dengan bekerja sama dengan sosok jalan iblis. Itu tidak masuk akal. Sang Xinqi menggelengkan kepalanya, jika mereka kaki tangan, mereka seharusnya memiliki lebih banyak alasan untuk tetap bersembunyi, mengapa mereka mengekspos diri mereka di Gunung Fei Hou. Begitu banyak orang mencoba merekrut mereka, mereka bisa bergabung dengan kelompok lain dan tidak akan kalah mudah untuk menyembunyikan diri. Mengapa mereka memutuskan untuk tetap bersama kami? Saya merasa mereka pasti telah melalui beberapa penderitaan. Kami membantu mereka dan mereka membalas kami. Sekarang, mereka ingin menyembunyikan identitas mereka, saya pikir kita harus membantu mereka. Zhang Zu menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya, Nona, mengapa Anda selalu memikirkan orang lain? Seseorang harus tahu untuk berjaga-jaga terhadap orang lain. Paman Zhang Zu, Sang Xinqi berkata, jika kita benar-benar dirampok, tolong jangan bertarung untuk melindungi barang. Jika barangnya hilang, maka mereka hilang, itu bukan masalah besar. Keinginan terakhir ibuku adalah agar aku membawa token kepada seseorang di kota klan Sang. Namun, dia juga mengatakan jika orang itu tidak menerima kami harus terus hidup melalui barang-barang ini. Ibuku meninggal dengan cepat, dia tidak berhasil menyampaikan siapa orang yang seharusnya aku cari. Tapi saya pikir kekayaan hanyalah harta duniawi. Ibu telah meninggalkanku, kamu dan Xiao Dai adalah satu-satunya kerabat yang tersisa. Saya tidak ingin melihat kalian mengalami kecelakaan apapun. Nona, jangan pernah mengatakan itu. Mata Zhang Zu merah karena emosi. Ayo, lihatlah, Sutra Senjia yang jujur dan asli. Semua jenis minuman keras yang baik, saya menyambut semua orang untuk mencicipinya. Kigu emas, dijual hanya dengan 50 batu purba. Pasar sementara itu adalah hiruk-pikuk percakapan dan pedagang asongan menjual barang dagangan mereka saat orang-orang bergerak ke sana kemari. Setiap kali karavan lewat, itu akan menjadi momen meriah bagi klan. Di pasar sementara, tidak hanya karavan yang menjual barang dagangan mereka, beberapa anggota klan Jin juga menjual barang-barang mereka. Barang-barang yang mereka jual sebagian besar adalah patung atau peralatan emas, ada panci, cangkir, sendok dan baskom.
Keterampilan memahat mereka yang mendalam ditunjukkan dalam patung hewan dan manusia yang hidup. Dan dengan permata atau mutiara merah, hijau, kuning dan biru sebagai pelengkap, patung-patung itu terlihat lebih indah. Gunung Huangjin adalah tempat yang diberkati oleh surga dengan emas yang ditemukan di mana-mana di dalamnya. Orang-orang yang tinggal di sini, bahkan budak miskin mengenakan beberapa aksesoris seperti cincin emas dan kalung emas. Jepit rambut, anting-anting, dan gelang yang dikenakan oleh banyak gadis bersinar dengan kilau keemasan, terlihat sangat cantik. Mereka mengobrol satu sama lain dalam kelompok dengan suara indah yang segar dan polos. Adapun Master Gu dari klan Jin, seragam mereka mirip dengan Gunung Qingmao, lengan pendek, celana panjang, ikat pinggang, pembungkus kaki dan sepatu bambu hijau. Hanya saja beberapa menggunakan tali emas sebagai pembungkus kaki. Ikat pinggang, manset kain atau celana, semuanya berbingkai emas. Ini adalah karakteristik Gunung Huangjin. Klan-klan perbatasan selatan pada dasarnya memiliki pakaian yang sama. Gu Master Iblis, bagaimanapun, mengenakan segala macam gaun aneh. Fang Yuan dan Bai Ningbing bergerak melewati kerumunan. Mereka sudah membeli susu sapi dan kambing dari 3 hingga 4 anggota klan Jin. Fang Yuan telah mencoba yang terbaik untuk memberi makan semua tombak tulang Gu. Namun meski begitu, 2/3 dari tombak tulang Gu sudah mati karena kelaparan. Apakah kamu tidak takut pembelian sembrono sebesar itu akan mengekspos identitas kita? Bai Ningbing mengungkapkan keraguannya. Selama seseorang menggunakan penyamaran, mereka pasti akan terungkap suatu hari nanti. Aku tidak perlu khawatir, tapi kamu memiliki kekurangan yang terlalu besar. Fang Yuan melirik Bai Ningbing dan berkata. Bai Ningbing mendengus dingin, dia tahu apa kekurangannya, jenis kelaminnya. Bahkan wanita tua di dusun bisa melihatnya. Wanita dan pria memiliki perbedaan fisiologis, ini bisa disamarkan, tetapi itu membutuhkan cacing Gu khusus yang tidak dimiliki Bai Ningbing. Jadi, bahkan jika dia mengenakan pakaian longgar, menutupi wajahnya dengan topi jerami, mengolesi tubuhnya dengan abu dan mengikat dadanya, jenis kelaminnya tidak diragukan lagi akan terungkap seiring berjalannya waktu. Fang Yuan melanjutkan, jadi, daripada menutupi kebenaran, akan lebih baik untuk mengungkapkan beberapa hal atas inisiatif kita sendiri dan membiarkan yang lain menenangkan pikiran mereka, berpikir mereka telah melihat melalui kita dan memiliki situasi dalam kendali mereka. Mengekspos diri tidak selalu merupakan hal yang buruk. Seseorang hanya bisa menerima kepercayaan ketika mereka mengungkapkan identitas mereka. Fang Yuan tidak bisa mengungkapkan kartunya sendiri, melakukannya akan terlalu tidak wajar dan tidak selaras dengan perilaku mereka sebelumnya. Hanya ketika pihak lain menemukan dan menyelidiki, Fang Yuan dapat mengambil kesempatan untuk dengan mudah mengungkapkan beberapa hal. Bai Ningbing mengerti, jadi Anda sengaja menunggu mereka menemukan sebelum menanggapi. Kamu akhirnya menjadi pintar. Namun, 3 hari berlalu dan tanggapan dan penyelidikan yang diharapkan Fang Yuan masih belum tiba. Bai Ningbing akhirnya mendapat kesempatan untuk menggali Fang Yuan, jadi kamu juga punya saat-saat ketika kamu salah. Fang Yuan mendengus sambil merenung dalam hati, saya bisa melihat dari ekspresi dan sopan santun Zhang Zu bahwa dia sudah curiga pada kami. Dia tidak membahasnya secara mendalam dan menahan diri, kemungkinan besar karena bisa ada bahaya kapan saja di jalan. Tapi sekarang karavan telah tiba di klan Jin, situasinya sangat aman dan dia seharusnya sudah memulai penyelidikan. Kecuali, sosok Sang Xin Qi muncul di benak Fang Yuan. Benar-benar cerdas dan juga berani. Kemungkinan besar dia yang menghentikan Zhang Zu. Ini sedikit bermasalah, sepertinya terlalu pintar juga bisa menjadi masalah. Fang Yuan menghela nafas. Kelembutan dan kebaikan Sang Xin Qi telah berdampak besar padanya, membuatnya sedikit meremehkan kecerdasan gadis ini. Sang Xin Qi ingin mencapai pemahaman antara orang-orang pintar dengan Fang Yuan, dia jelas mencoba berpura-pura bodoh. Namun, Fang Yuan memiliki motif yang berbeda dan lapisan pemahaman ini malah berubah menjadi rintangan. Karena begitu, saya hanya akan mengambil inisiatif. Fang Yuan menghela nafas dan pergi mencari Sang Xin Qi. Kamu ingin menjalin kemitraan denganku. Di dalam tenda, Sang Xin Qi dan Zhang Zu mengenakan ekspresi terkejut ketika Fang Yuan mengungkapkan niatnya. Mereka tidak pergi mencari keduanya, tetapi keduanya malah mengetuk pintu mereka. Ini sedikit di luar dugaan gadis muda itu.
Pikiran Zhang Zu bergetar, kamu akhirnya menunjukkan warna aslimu. Kemitraan, Lady Zhang, saya agak malu untuk mengatakannya, tetapi kami membutuhkan batu purba dan saya menganggap diri saya agak berpengetahuan tentang pedagang. Saya ingin meminjam sejumlah barang, dan kami akan membagi keuntungan yang kami peroleh menjadi 2, bagaimana? Fang Yuan sedikit membungkukkan tubuhnya, tampak tidak budak atau sombong. Kamu tidak memiliki batu purba dan semiskin tikus, namun kamu ingin meminjam ayam yang bertelur. Kamu terlalu percaya diri. Tatapan Zhang Zu membawa cahaya dingin, menurutmu mengapa kamu pasti akan mendapatkan keuntungan? Dan menurutmu apa klan Zhang kami akan meminjamkan barang-barang itu kepadamu? Secara alami akan ada untung dan rugi dalam bisnis. Saya juga tidak bisa menjamin keuntungan. Adapun pertanyaan kedua Anda, saya pikir Lady Zhang adalah orang yang baik dan harus meminjamkan barang kepada saya, bukan? Anda ingin menanyakan alasan saya hanya bisa menjawab Anda bahwa itu adalah perasaan ini. Jika perasaan ini salah, maka tolong pertimbangkan masalah ini tidak pernah terjadi. Fang Yuan menjawab sambil tersenyum. Dia kurang satu telinga dan seluruh tubuhnya dipenuhi luka bakar, membuatnya tampak menakutkan ketika dia tersenyum. Namun, Sang Xin Qi menatapnya dan melihat dalam dirinya, semacam kepercayaan diri, ketegasan, dan pancaran perencanaan yang cermat. Cahaya ini memancarkan jenis karisma yang berbeda, menembus penampilan jelek. Menarik, sepertinya dia juga merasakan kecurigaan kita, jadi dia ingin mencapai pemahaman diam-diam denganku. Tatapan Sang Xin Qi terus berkedip. Setelah beberapa saat, dia tertawa. Gaya komunikasi, jujur, semacam ini membuatnya merasakan keamanan yang tak terlukiskan dan juga perasaan kesegaran. Jika kamu tidak berada di sana, bahkan tidak akan ada seperempat barang yang tersisa, mereka pasti sudah direnggut oleh monyet-monyet di Gunung Feihou. Karena Anda memiliki gagasan ini, saya akan menyerahkan barang-barang ini kepada Anda. Katanya. Jika gadis pelayan Xiao Dai ada di sini, dia mungkin mulai membuat keributan besar. Fang Yuan menunjukkan ekspresi linglung untuk sementara waktu, sebelum dia membungkuk untuk menunjukkan terima kasihnya. Nona, ini. Ketika Fang Yuan meninggalkan tenda, Zhang Zu tidak tahan lagi. Sang Xin Qi berkedip nakal seperti anak kecil, bukankah ini menarik? Apakah Anda mendengar apa yang dia katakan barusan? Dia bahkan belum memulai bisnis, tetapi sudah berbicara tentang berbagi keuntungan menjadi 2. Nada suaranya seolah-olah keuntungannya pasti. Dia hanya seorang bur, berapa banyak bakat yang bisa dia miliki? Zhang Zu dengan jijik mencemooh, jika kita berbicara tentang bakat bisnis, siapa yang bisa dibandingkan dengan rindu? Saya masih ingat bagaimana Anda telah mengelola properti selama bertahun-tahun dan memperluasnya. Jika bukan karena kecemburuan orang-orang kecil di klan Zhang. Baiklah, apa gunanya membicarakan masa lalu? Karena Paman Zhang Zu percaya pada bakat saya, maka Anda harus mempercayai saya. Bahkan jika Hei Tu menyia-nyiakan barang-barang ini, saya masih bisa membangun kembali bisnis dari awal, bukan? Kata Sang Xin Qi. Tentu saja, Zhang Zu berkata tanpa ragu-ragu. Ada begitu banyak barang, itu tidak akan murah. Itu akan membutuhkan setidaknya 50.000 batu purba. Gu Master Klan Jin memandang Fang Yuan dengan curiga. Setelah mendapat persetujuan dari Sang Xin Qi, Fang Yuan segera menemukan beberapa Master Gu Klan Jin, ini sudah yang ke-6. Saya tidak memiliki batu purba. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, tapi saya dapat menggunakan barang saya untuk menukar barang Anda. Pertukaran. Alis Gu Master naik. Dia tidak terkejut karena barter adalah hal yang biasa, terutama di karavan. Baginya, tidak ada kerugian dalam barter selama nilainya hampir sama. Apa yang akan kamu gunakan untuk menukar? Fang Yuan segera membawanya ke barang. Gu Master Klan Jin mengerutkan kening, barang-barangmu lebih murah dariku. Tapi kamu bisa mendapatkan harga yang bagus untuk itu di Gunung Huang Jin ini, apakah aku salah? Fang Yuan tertawa. Guru Gu Klan Jin mengerutkan kening lebih dalam, jika harga ditetapkan terlalu tinggi, kami tidak akan bisa menjualnya. Kalau begitu jual perlahan, pada akhirnya akan terjual. Barang lebih mahal ketika langka, pada saat itu Anda akan duduk di rumah mengumpulkan penghasilan Anda. Fang Yuan tersenyum. Guru Gu tertawa, alasan dia berbicara begitu banyak hanya untuk menurunkan harga, hatinya tergerak sejak lama. Kamu tidak buruk sama sekali.
Sebagai manusia, Anda tidak angkuh atau rendah hati. Saya memiliki 3 toko, apakah Anda tertarik untuk bekerja untuk saya? Saya bisa memberi Anda posisi penjaga toko. Gaji Anda juga dapat didiskusikan lebih lanjut. Master Gu menepuk bahu Fang Yuan. Fang Yuan menolak dengan sopan, Master Gu merasa sedikit kasihan. Hei itu, apa yang telah kamu lakukan? Setelah transaksi selesai, Xiao Dai berlari dengan ekspresi dingin. Kamu menukar semua barang. Apa yang Anda coba lakukan? Kamu terlalu berani. Xiao Dai menginjak kakinya dengan marah, tahukah kamu semua barang-barang ini dipilih oleh misi setelah banyak pertimbangan? Setelah kita mengangkutnya ke kota Klansang, kita bisa menjualnya dengan harga 2 kali lipat. Cepat, tukar kembali sekarang. Ekspresi Fang Yuan menjadi dingin, Nyonya Anda telah meminjamkan semua barang kepada saya, artinya, ini milik saya. Saya berurusan dengan barang-barang saya sendiri, apakah ada masalah? Tatapan Fang Yuan menyapu Xiao Dai, cahaya dingin melintas di matanya. Xiao Dai langsung merasakan hawa dingin yang membuat jantungnya berdebar-debar. Fang Yuan telah memutuskan untuk mengekspos sedikit lebih banyak dan dengan demikian memasang sikap yang begitu kuat terhadap Xiao Dai. Xiao Dai cerdas dan fasih selama ini, tetapi sekarang, perasaan dingin merayap di hatinya, aku akan memberitahu misi, hati-hati. Dia mencoba yang terbaik untuk menyembunyikan emosi batinnya, tetapi masih pergi dengan panik. Laporannya secara alami tidak menyebabkan gangguan pada Fang Yuan. Tetapi para pelayan yang dibawa Sang Xinqi, memiliki banyak pendapat tentang tindakan Fang Yuan. Banyak yang berdiskusi diam-diam, mengira He itu ini telah menjadi gila. Fang Yuan tahu nilai barang-barang ini dan bisa merasakan bakat bisnis Sang Xinqi. Tapi ini pertama kalinya dia berbisnis, pengalamannya sangat kurang meskipun dia memiliki bakat. Bisnis tidak hanya mengangkut barang ke tujuan, dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Seorang pedagang ahli sejati juga mendapatkan penghasilan di sepanjang jalan. Menggunakan pandangan ke depan mereka yang tajam untuk mengeksplorasi peluang baru, belajar tentang keistimewaan setiap gunung, dan menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing klan, mereka membangun jaringan karena mereka mendapat untung dari semua orang di sekitar mereka. Tentu saja, persyaratan ini terlalu tinggi untuk Sang Xinqi saat ini. Dia baru saja berusia 16 tahun, meskipun dia memiliki bakat, dia masih seorang gadis muda yang segar. Fang Yuan menghabiskan sekitar 100 tahun di kehidupan masa lalunya melakukan perdagangan. Dia bergabung dengan karavan dan bahkan menjadi pemimpin. Dia juga membuka tokonya sendiri, termasuk judi batu dan bahkan lelang. Ketika datang ke pengalaman dan pandangan ke depan, para pemimpin dan wakil pemimpin di karavan tidak dapat memegang lilin ke Fang Yuan, apalagi Sang Xinqi yang tidak berpengalaman. Masih ada jarak ke Gunung Sang Liang. Jika saya memanipulasi ini dengan sepenuh hati, setidaknya saya dapat meningkatkan nilai barang-barang ini 7 atau 8 kali lipat. Margin keuntungan ini menakutkan, yang lebih tinggi dan bahkan Fang Yuan bisa melakukannya. Karena keadaan sebenarnya, 7 hingga 8 kali adalah batas dunia ini. Tentu saja, jika saya menggunakan metode yang tidak ortodoks, bukan hanya 7 atau 8, saya dapat dengan mudah mendongkraknya 70 atau 80 kali. Berpikir begitu, Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak memikirkan sebuah puisi di bumi. Mematuhi hukum dan hidup dalam kekhawatiran terus-menerus, bandit hidup dalam kesenangan setiap malam, mereka yang menyakiti orang lain untuk menguntungkan diri mereka sendiri menunggang kuda, sementara mereka yang benar dan adil kelaparan. Mereka yang membangun jembatan dan memperbaiki jalan menjadi buta, sementara mereka yang membunuh dan menyebabkan pembakaran memiliki banyak keturunan. Ketika saya meninggal, saya bertanya kepada Buddha, Buddha berkata, tidak ada yang bisa saya lakukan. Haha, yang disebut sistem dan hukum adalah untuk merampas massa dan membatasi yang lemah. Dunia manapun itu, hukum hutan menang. Jadi, bahkan selama era yang diperintah oleh hukum, orang kaya dan berpengaruh yang tak terhitung jumlahnya menemukan celah dan menghindari penilaian hukum. Belum lagi dunia Gu ini, di mana kekuatan adalah segalanya yang dibutuhkan seseorang untuk memberikan pengaruh. Di kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia pernah berbisnis dengan sepenuh hati, memiliki jutaan aset dan properti yang tak terhitung jumlahnya. Namun kemudian, beberapa ahli dengan santai merebut mereka, menyebabkan dia bangkrut dan tinggal di jalanan.
Selama 400 tahun berikutnya dalam hidupnya, setiap kali dia memikirkannya kembali, dia sangat senang dia memiliki pengalaman seperti itu. Hanya melalui rasa sakit seseorang dapat belajar tentang kebenaran. Justru karena pengalaman ini, dia terbangun dari khayalannya dan melepaskan diri dari pengekangan yang mengikatnya saat hidup dalam masyarakat yang sah di bumi. Manusia sering dibutakan bukan oleh penglihatan di hadapan mereka, tetapi oleh rantai di hati mereka. Bagi Fang Yuan, jika dia mematuhi moral bisnis dan menjadi pengusaha yang tepat, dia hanya bisa mendapatkan keuntungan 7 hingga 8 kali lipat. Tetapi jika dia menggunakan beberapa metode ilegal, menjadi pedagang yang tidak bermoral, dia bisa menghasilkan keuntungan senilai 10 kali lipat. Jika dia meninggalkan posisinya, dan berbohong dan menipu, menjadi pedagang yang tidak jujur, dia bisa menghasilkan keuntungan puluhan kali lipat. Jika dia langsung membunuh dan merampok, dia bahkan tidak membutuhkan modal. Bisnis tanpa menginvestasikan modal, selalu yang paling menguntungkan. Tapi Fang Yuan memiliki tujuan lain untuk berbisnis sekarang. Dengan demikian, metode yang melanggar aturan tidak dapat digunakan dan ini menyebabkan dia merasa menahan diri. Namun, malam sebelum karavan berangkat, seorang Master Gu Klan Jin diam-diam mendekatinya. Ada kesepakatan rahasia yang ingin kami buat, apakah Anda tertarik? Guru Gu ini adalah salah satu dari mereka yang berdagang dengan Fang Yuan sebelumnya. Fang Yuan tidak keberatan, tetapi setelah beberapa menit, dia mengubah idenya. Kamu bilang, seseorang ingin menjual rumput Jinzan. Dia sangat terkejut, hampir curiga bahwa dia salah dengar. Bagi klan Jin, rumput Jinzan tidak dapat diganti dengan bahan lain, itu adalah sumber daya perang yang penting. Justru karena dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan, klan Jin dapat menghasilkan Gu Ulat Sutra emas dalam jumlah besar. Tapi sekarang seseorang ingin menjualnya. Dalam ingatan Fang Yuan, karena klan Jin memiliki sejumlah besar ulat sutra emas peringkat 3 Gu, kekuatan pertempuran mereka meningkat dengan cepat, sehingga melenyapkan klan Huang dan menjadi pengendali daerah tersebut. Tunggu sebentar, klan Huang masih ada sekarang. Ini berarti klan Jin belum sepenuhnya memproduksi resep ulat sutra emas Gu. Seharusnya bukan itu, pada saat ini mereka seharusnya sudah memiliki beberapa ide, jika tidak, mengapa mereka menanam rumput Jinzan secara massal? Pikiran Fang Yuan bergerak seperti kilat. Dia menyelidiki, saya hampir selesai dengan perdagangan barang. Rumput Jinzan adalah bahan yang tidak populer, meskipun jarang, orang kecil membutuhkannya. Melihat Fang Yuan menolak, Gu Master panik, harganya bisa didiskusikan lebih lanjut, mengapa kita tidak membicarakannya dengan baik? Tatapan Fang Yuan bersinar, melihat pihak lain sangat cemas, dia mulai menurunkan harga. Setelah tawar-menawar yang intens, harga rumput Jinzan telah diturunkan ke tingkat yang mengerikan. Wajah Gu Master memucat, ekspresinya menjadi jelek dan nadanya menjadi kesal, kamu menang, kami akan menggunakan harga ini, bisakah kita menyelesaikan kesepakatan sekarang? Harga ini sangat rendah, bahkan lebih rendah dari biaya memelihara rumput Jinzan. Jika mereka menjualnya, itu benar-benar merugi. Guru Gu Klan Jin mengetahui hal ini, jadi hatinya berdarah. Fang Yuan juga tahu ini adalah batasnya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya, harga ini terlalu rendah, sejujurnya, sikapmu membuatku merasa tidak yakin. Master Gu Klan Jin langsung meledak, kamu adalah orang yang menurunkan harga, sekarang kamu merasa terlalu rendah. Fang Yuan mengangkat bahu, kamu mengatakannya sebelumnya, ini adalah transaksi pribadi, tidak ada bukti kuat. Bagaimana jika Anda menjual barang palsu kepada saya, siapa yang akan saya temukan? Soalnya, karavan akan pergi besok, pada saat itu bahkan jika saya rugi, saya tidak punya pilihan selain pergi. Kecurigaan Anda valid. Kemarahan Jin Klan Gu Master mereda, jangan khawatir tentang barangnya, mereka pasti nyata. Sejujurnya, ini diam-diam dijual oleh tuan muda kami. Mata Fang Yuan bersinar cemerlang, dia akhirnya menerima beberapa informasi yang berguna. Dia berpura-pura terkejut, tuan mudamu mencurinya. Rumput Jinzan ini adalah vegetasi yang dicintai oleh pemimpin klan, dengan sengaja menanam 3 hektar. Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa karena pemimpin klan kami memiliki minat yang unik. Jadi jangan khawatir, rumput Jinzan tidak penting, putranya mengambil barang-barang ayahnya untuk dijual, bahkan jika ditemukan, dia hanya akan dimarahi. Kata Gu Master.
Fang Yuan segera memahami segalanya. Jadi seperti ini, klan Jin sudah mencoba memperbaiki resep ulat sutra emas Gu. Pada titik ini, mereka sudah memiliki ide kasar dan dengan demikian menanam 3 hektar rumput Jinzan. Tetapi untuk mencegah perhatian yang tidak diinginkan dari klan Huang, informasi ini disimpan di antara para petinggi klan, bahkan Tuan Muda tidak tahu, hanya berpikir bahwa rumput ini ditanam karena minat. Masa pertumbuhan rumput Jinzan sangat lama, membutuhkan 4 tahun untuk matang. Dalam ingatannya, klan Jin melancarkan serangan mereka setahun kemudian. Mereka menggunakan Gu Ulat Sutra Emas peringkat 3 yang memiliki kekuatan ofensif yang tajam untuk melenyapkan klan Huang dan mendominasi Gunung Huang Jin. Jika rumput Jinzan seluas 3 hektar ini hilang, mereka juga tidak akan dapat menemukan sebanyak itu di pasaran. Kemudian untuk melenyapkan klan Huang, klan Jin perlu membuang beberapa tahun lagi. Terbukti, rumput Jinzan ini adalah barang yang berbahaya. Jika dia benar-benar membelinya, itu akan memprovokasi klan Jin yang besar ini. Orang biasa akan menghindarinya seperti wabah, tetapi Fang Yuan melihat peluang besar darinya. Keuntungan ini, meskipun berbahaya, karena dikirimkan kepadanya dengan kedua tangan, bagaimana dia bisa menolaknya? Sejujurnya, meskipun Fang Yuan memiliki teratai harta karun esensi surgawi, dia masih membutuhkan batu purba, dan itu bukan jumlah kecil yang dia butuhkan. Ketika mereka mencapai kota klan Sang, dia perlu membeli cacing Gu, dan itu membutuhkan banyak batu purba. Mengandalkan esensi surgawi, produksi harian teratai harta karun merepotkan dan tidak mencukupi. Tuan muda itu jelas seorang yang tidak berdaya, dia mungkin disayangi oleh pemimpin klan, tetapi membutuhkan uang baru-baru ini, jadi dia mengarahkan pandangannya ke rumput Jinzan. Hehehe, berpikir begitu, Fang Yuan tidak bisa menahan tawa. Jika dia mengambil keuntungan ini, tidak hanya akan membantu dalam membeli cacing Gu, itu juga akan meninggalkan kesan yang mendalam pada Sang Xinci. Itu hanya membunuh 2 burung dengan 1 batu. Guru Gu klan Jin melihat senyum Fang Yuan, dan tertawa, jadi, kamu setuju? Tentu saja. Fang Yuan menatapnya, setelah kesepakatan ini berhasil, orang ini pasti akan mendapat masalah. Tapi apa hubungannya masalahnya denganku? Apa yang dipertimbangkan Fang Yuan sekarang, adalah bagaimana menelan keuntungan ini tanpa mencekik dirinya sendiri. Fajar menyingsing di timur, mengungkapkan sinar cahaya pertama. Udara dingin malam telah mengembun menjadi tetesan embun di rumput dan dedaunan. Pasar sementara di klan Jin saat ini sedang dibongkar, tenda-tenda dikemas, karpet di kios-kios jalanan digulung dan barang-barang dikemas dalam tas. Setelah tinggal di desa Jin selama berhari-hari, karavan sedang bersiap untuk berangkat. Adapun para pedagang, tidak peduli berapa banyak barang yang mereka jual atau beli, mereka akan mendapat untung pada akhirnya. Jadi, meskipun mereka kelelahan, mereka memiliki senyum ceria di wajah mereka. Ekspresi Xiao Dai, bagaimanapun, mengerikan. Misi, saya baru saja memeriksa, bahwa He itu telah menukar hampir semua barang. Dan dalam barang yang dia tukarkan, saya melihat 3 gerobak berisi rumput Jinzan. Rumput Jinzan, alis panjang Sang Xinci sedikit berkerut. Xiao Dai sangat marah, saat dia menarik tangan Sang Xinci, bahkan orang awam sepertiku tahu betapa tidak berharganya rumput Jinzan, tetapi dia telah menukar begitu banyak dari mereka. Nona, He itu ini hanya membuat masalah. Xiao Dai, tenang dulu. Sang Xinci menepuk tangan Xiao Dai, dia seharusnya menukar rumput Jinzan ini kemarin malam, aku tidak tahu mengapa dia melakukan itu tetapi dia pasti punya alasan untuk menukar barang lain. Pikirkan saja, sudah cukup bagus bahwa dia bisa mencapai ini sebagai manusia. Misi, mengapa kamu membelanya? Aku hanya memikirkan kamu. Barang-barang ini awalnya milik kita, mengapa kamu membiarkan orang lain menyia-nyiakannya secara cuma-cuma? Yang terpenting, dia tidak bisa memberi kompensasi sama sekali kepada kita. Tuan Zhangzu, tolong bujuk Misi. Xiao Dai cemberut. Zhangzu yang melihat. Dari samping, menghela nafas, Nona, Xiao Dai benar. Kami meminjamkan barang-barang kepadanya untuk mengujinya, tetapi sekarang kami sudah bisa melihat hasilnya, mengapa kami masih membiarkannya menyia-nyiakannya? Kami percaya pada kemampuan Anda Nona, tetapi jika kami dapat mengurangi kerugian kami, mengapa kami tidak melakukannya? Itu juga akan mengurangi perjuangan kami ketika kami mencapai kota klan Sang. Ini,
Sang Xinci bergumam. Dia masih muda, matanya mulai menunjukkan tanda-tanda ragu-ragu. Sebelumnya, dia merasa barang yang dipertukarkan oleh Fang Yuan baik-baik saja. Namun, rumput Jinzan ini itu adalah kerugian besar untuk ditukar dengan begitu banyak rumput Jinzan. Rumput Jinzan mudah diawetkan, tetapi tidak dapat dijual karena permintaan untuk itu hampir tidak ada. Persediaan sebesar itu cepat atau lambat akan membusuk, dan akhirnya, mereka tidak punya pilihan selain menurunkan harga dan membuang jual stok, itu ditakdirkan untuk membuat kerugian. Maaf, apakah Anda Lady Zhang Xinci? Saat itu, seorang Master Gu Parubaya yang berkeringat deras, dengan cemas berlari menuju Sang Xinci. Pelat besi di ikat pinggangnya diukir dengan angka 2, yang menunjukkan pangkat Master Gu ini. Sang Xinci tersenyum tipis, "Ya saya, bolehkah saya menanyakan siapa Anda?" Pria Parubaya itu menangkupkan tinjunya, "Saya adalah penjaga pribadi pemimpin klan Tuan, di sini atas perintahnya untuk meminta bantuan." "Oh, silakan bicara." Nyonya Zhang seharusnya membeli rumput Jinzan dalam jumlah besar kemarin malam. Keseluruhan ceritanya seperti ini, pemimpin klan kami sangat bersemangat untuk rumput Jinzan dan jadi dia secara pribadi memelihara beberapa untuk kesenangan. Tapi Tuan Muda diam-diam menggalinya dan menjualnya di belakang punggung pemimpin klan. Sekarang, pemimpin klan telah menempatkan Tuan Muda dalam kurungan, dan juga ingin membeli kembali rumput Jinzan. Saya dengan tulus meminta Anda untuk menjualnya kembali kepada kami. Tuan Gu ini sopan, tetapi kesopanan itu membawa sikapnya yang tegas. "Nona," ekspresi Zhang Zu berubah serius saat dia mengingatkan Sang Xinci. Pengawal pribadi ini mewakili pemimpin klan-klan Jin. Masalah ini bisa besar atau kecil, dan bisa berubah menjadi serius jika ditangani dengan tidak benar. Sang Xinci melirik Zhang Zu dan menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan dia mengerti. "Sebenarnya, saya juga seseorang yang menyukai bunga dan saya dapat memahami hasrat pemimpin klan yang terhormat. Kami akan menyerahkan rumput Jinzan kepada klan Anda yang terhormat bahkan tanpa ada batang pun yang hilang." Itu membuat orang senang melihat wanita yang masuk akal seperti itu. Ekspresi Master Gu penjaga pribadi santai dan mengungkapkan sedikit senyuman. Sang Xinci melanjutkan, "Seorang bawahanku bertanggung jawab atas transaksi ini. Saya akan memanggilnya." Fang Yuan sudah memperhatikan aktivitas di sini. "Hei itu, kamu dalam masalah. Misi telah meneleponmu." Xiao Dai datang untuk memanggilnya. Fang Yuan segera muncul di depan penjaga pribadi, dan menangkupkan tinjunya, "Akulah yang bertanggung jawab atas transaksi rumput Jinzan. Kudengar pemimpin klan yang terhormat ingin membelinya kembali." Penjaga pribadi terkejut melihat pendatang baru itu sebenarnya manusia, wajahnya segera mengungkapkan sedikit penghinaan dan kesombongan. Dia mendengus, "Itu benar. Fana, kamu bisa rileks." Pemimpin klan Tuan baik hati dan bersedia menggunakan 3.000 batu purba untuk membeli kembali 3 gerobak rumput Jinzan di atasmu. Begitu banyak. Xiao Dai tidak bisa berkata-kata dan tatapannya mengungkapkan kegembiraannya. Zhang Zu mengerutkan kening sebelum berangsur-angsur rileks. 3.000 batu purba harus menjadi harga pasar maksimum untuk rumput Jinzan, dan ini menunjukkan ketulusan pemimpin klan Jin. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya, rumput Jinzan sangat berharga, hanya 3.000 batu purba untuk membelinya kembali, ini sepertinya tidak tulus, kan? Penjaga pribadi itu segera mengerutkan kening, "Apa? Harga yang saya berikan jauh lebih tinggi dari harga pasar maksimum rumput Jinzan. Manusia, berapa harga kamu membelinya?" Fang Yuan menggosok hidungnya, "Jangan membahas tentang harga pembelian, kita semua adalah pengusaha, tentu saja kita akan membeli rendah dan menjual tinggi. 3.000 batu purba terlalu sedikit, saya tidak menjual." "Anda," penjaga pribadi itu mengatupkan giginya, sebelum akhirnya menunjukkan 5 jari, "Baiklah, kalau begitu aku akan menaikkannya dengan 5.000 batu purba." Mata Xiao Dai melebar karena terkejut, wajahnya mulai memerah karena kegembiraan saat dia melihat 5 jari penjaga pribadi yang terentang. 5.000 batu purba, inilah yang kamu katakan, kamu tidak bisa kembali. Dia hampir melompat kegirangan, dia tidak berpikir situasinya akan berkembang seperti ini. Fang Yuan mendapat untung besar. Namun, Fang Yuan masih menggelengkan kepalanya. Ekspresi penjaga pribadi itu menjadi dingin saat dia mengancam, "Manusia, tidakkah menurutmu kamu serakah? Rumput Jinzan ini awalnya adalah barang klan kami.
Anda secara pribadi menukarnya dengan mereka yang sudah tidak diizinkan. Kamu bahkan tidak memiliki bukti transaksi, aku bahkan bisa mengatakan kamu diam-diam mencurinya. Zhang Zu terkejut dengan kemarahan penjaga pribadi, dia memandang Fang Yuan, jual saja. Fang Yuan tertawa, kamu menjualnya, aku membeli, ini adalah persetujuan bersama. Terlebih lagi, tuan mudamu yang menjualnya kepadaku. Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika Anda bertekad untuk mengatakan saya mencurinya. Klan Jin sangat kaya dan kuat sehingga dapat menggertak yang lemah dan merampok barang-barang kita. Barangnya ada di sana, mengapa Anda tidak mengambilnya? Hanya saja sejauh yang saya tahu, bukan hanya saya yang membeli rumput Jinzan. Banyak orang lain memiliki bagian darinya, apakah klan Jin akan merebut semua milik mereka juga? Fang Yuan sudah mengharapkan situasi ini, jadi dia hanya membeli sebagian besar kemarin malam. Rumput Jinzan yang tersisa dijual kepada orang lain oleh Master Gu itu. Anda, penjaga pribadi itu sangat marah, tetapi dia hanya bisa mengatupkan giginya pada pemerasan terang-terangan Fang Yuan. Dia menunjuk ke arah Fang Yuan, klan Anda membeli paling banyak, bocah kecil, Anda ingin mempersulit saya. Tentu saja tidak, saya hanya mencoba melakukan transaksi. Fang Yuan menangkupkan tangannya. Lupakan saja, saya akan meletakkan 2.000 lagi, 7.000 batu purba. Manusia, bawa semua rumput Jinzan yang kamu beli. Penjaga pribadi itu berteriak. Hei itu, jual saja. Kita perlu memperhatikan keramahan saat berbisnis. Sang Xinqi tidak tahan dengan tekanan ini. Karena Nona telah berbicara, Fang Yuan menganggukkan kepalanya sebelum segera mengubah topik pembicaraan, kalau begitu aku akan mundur selangkah. 8.000 batu purba dan semua rumput Jinzan yang saya miliki adalah milik Anda. Saat kata-kata ini keluar, Sang Xinqi dan yang lainnya menjadi linglung. Penjaga pribadi itu kembali sadar, tidak dapat menahan amarahnya. Apa? Kamu, Fang Yuan, bagaimanapun, memiliki senyum di wajahnya, bisnis adalah bisnis, tolong jangan marah Tuan Gu Master. Sebenarnya, saya berpikir untuk menjualnya seharga 10.000 batu purba, jika Tuan Gu Master tidak dapat memutuskannya, bagaimana kalau membiarkan saya berdiskusi dengan pemimpin klan Anda yang terhormat? Tidak dibutuhkan. Pengawal pribadi mengayunkan tangannya saat dia menatap Fang Yuan dengan sangat jijik. Kamu, seorang manusia, kualifikasi apa yang kamu miliki? Untuk bertemu dengan pemimpin klan Tuan. Bawa barang dengan cepat, manfaatkan orang lain saat mereka turun, saya akan mengingat Anda. Kata-katanya, tidak diragukan lagi, berarti dia menyetujui kenaikan harga Fang Yuan. Keduanya menyelesaikan transaksi dalam beberapa saat. Fang Yuan bahkan tidak menggunakan 500 batu purba untuk membelinya, tetapi hanya dalam satu malam, rumput Jinzan berpindah tangan untuk 8.000 batu purba. Nona, ada 2 batang yang dipenuhi dengan batu purba. Xiao Dai berseri-seri dengan kegembiraan. Dia telah menyaksikan seluruh proses transaksi dengan ketakutan, tetapi sekarang dia melihat batu-batu purba ini, dia merasa bahwa itu semua sepadan. Bahkan tatapannya ke arah Fang Yuan berubah. Apakah kamu sudah tahu? Itu tidak mungkin, ini seharusnya hanya kasus kucing buta yang menemukan tikus mati. Dia memandang Fang Yuan dari atas ke bawah dan berkomentar. Menyinggung klan Jin hanya karena 8.000 batu purba tidak sepadan. Zhang Zu telah mengerutkan kening sejak awal, dia memandang Fang Yuan dengan sedikit ketidakpuasan dan memperingatkan, jangan pernah mengambil risiko seperti itu lagi. Fang Yuan hanya tersenyum dan menoleh ke arah Sang Xinqi, menurut kontrak kami sebelumnya, Nona akan mendapatkan setengah dari 8.000 batu purba ini, dan saya meminta Nona untuk melindungi setengah dari bagian saya juga. Apakah sudah diselesaikan? Pemimpin klan Jin berdiri di atas bukit, menyaksikan karavan yang pergi. Seorang tetua berdiri di sisinya dan melaporkan, ya, pemimpin klan. Kami telah membeli kembali semua rumput Jinzan. Hanya saja Zhang Klan benar-benar membenci karena memanfaatkan situasi untuk memeras kita. Alis pemimpin klan Jin berkerut, oh, bicaralah. Penatua menguraikan detailnya. Pemimpin klan Jin tersenyum, itu hanya 8.000 batu purba, tidak perlu peduli. Wanita klan Zhang itu, bagaimanapun, cerdas, dia mendorong seorang pelayan fana untuk menyuarakan situasi dan mendapatkan uang ini untuk dirinya sendiri.
Tuan pemimpin klan, bagaimana jika klan Zhang ini sudah mengetahui rahasia klan kita dan dengan demikian mengambil keuntungan untuk memeras kita? Hahaha, jangan terlalu curiga. Jika mereka tahu pentingnya rumput Jinzan bagi klan saya, mengapa mereka hanya memeras hanya 8.000 batu purba? Mereka akan membeli semuanya atau bahkan tidak setuju untuk menjualnya. Tapi untuk berjaga-jaga, kirim beberapa Master Gu untuk mengawasi mereka sampai mereka benar-benar meninggalkan wilayah Gunung Huangjin. Pastikan untuk memperhatikan apakah ada orang yang mencoba diam-diam pergi ke klan Huang. Jika ada, bunuh mereka di tempat. Niat membunuh pemimpin klan meluap di sekelilingnya saat dia mengatakan ini. Pikiran tetua itu bergetar, seperti yang kamu perintahkan, pemimpin klan Tuan. Fang Yuan melirik kembali ke Gunung Huangjin, bibirnya melengkung sambil tersenyum. Tidak jauh dari sana di dalam kereta, Sang Xinqi membuka tirai dan menatap punggung Fang Yuan. Matanya yang indah bersinar dengan cahaya, setelah berpikir keras. Karavan melintasi pegunungan dan lembah saat mereka melakukan perjalanan ke barat. Setengah bulan kemudian, karavan tiba di Gunung Hunmu yang memiliki banyak pohon yang tampak aneh. Fang Yuan menjual setengah dari barangnya untuk membeli banyak kayu khusus ini. 20 hari kemudian, mereka tiba di Gunung Juyu. Gunung itu penuh dengan gundukan dan kawah. Gundukan ini semua dibuat oleh tetesan hujan yang jatuh. Di tempat ini, begitu hujan, tetesan hujan sebesar tong anggur jatuh dan membentuk kawah besar di tanah. Dengan demikian, klan Tong dari Gunung Juyu dibangun di gua-gua kosong di dalam gunung. Jika itu adalah konstruksi terbuka, itu akan mudah dihancurkan oleh hujan. Di desa klan Tong, minyak lampu emas yang dibeli Fang Yuan di Gunung Huangjin sangat populer. Selama mereka tinggal, hujan turun 3 kali. Fang Yuan dengan demikian memperoleh banyak tetesan hujan minyak biru. Tetesan hujan ini adalah jenis bahan untuk berbagai keperluan. Tetesan hujan raksasa ini adalah kemalangan desa klan Tong yang memaksa mereka tinggal di dalam gua gunung. Tapi, itu juga merupakan sumber penghasilan mereka. Setelah meninggalkan Gunung Juyu, karavan tiba di Gunung Fangzuan. Bebatuan di gunung ini aneh. Masing-masing berbentuk kubus, bervariasi dalam ukuran dan ketebalan. Klan Da Fang adalah klan skala besar yang telah tinggal di Gunung Fangzuan selama lebih dari 1000 tahun. Tempat tinggal mereka terbuat dari ubin, jauh lebih baik daripada kondisi di desa klan Tong. Tembok besar yang tinggi dibangun di sekitar desa, dan di dalam tembok ada menara pertahanan, sementara di luar tembok ada kotak pil. Fang Yuan ingat bahwa di klan Da Fang, ada seorang tetua eksentrik yang menyukai ukiran kayu. Setelah menghubunginya, semua kayu jiwa aneh dan menyeramkan yang dia kumpulkan di Gunung Hunmu dijual kepada tetua klan ini. Sama seperti ini, dalam perjalanan ini, dengan manipulasi Fang Yuan, barang-barangnya terkadang meningkat dan menurun, tetapi setiap kali ada perubahan, dia mendapatkan banyak keuntungan. Begitu dia melakukan ini berkali-kali, itu secara alami menarik perhatian orang. Fang Yuan mendorong segalanya ke Sang Xinqi, dan desas-desus tentang bakat bisnisnya mulai beredar. Waktu berlalu dengan cepat, setelah 4 desa lainnya, karavan berangsur-angsur mendekati Gunung Xiaoyue. Malam ini, karavan membuat perkemahan sementara di dekat tebing. Kami telah memasuki wilayah Gunung Xiaoyue, perjalanan yang tersisa semuanya adalah gunung dan lembah yang tidak berpenghuni. Cacing dan binatang gu berkeliaran bebas, dan bahkan tidak ada dusun. Mulai malam ini dan seterusnya, semua orang harus menaruh perhatian penuh pada sekeliling. Pemimpin klan Jia menginstruksikan. Di tenda, banyak wakil pemimpin mengangguk setuju. Mata Sang Xinqi bersinar dengan cahaya terang. Ini adalah segmen paling berbahaya dari rute karavan. Begitu mereka melewati ini, mereka akan mencapai Gunung Suelei, dan setelah itu, mereka harus melakukan perjalanan melewati beberapa desa klan lagi, sebelum mencapai kota klan Sang di Gunung Sangliang. Baiklah, selanjutnya kita akan menetapkan langkah-langkah pertahanan kita. Pemimpin klan Jia melanjutkan. 1 jam kemudian, diskusi berakhir dan semua orang meninggalkan tenda. Zhang Zu segera muncul, "Nona, makan malam telah disiapkan. Apakah kita mengundang Hei Tu dan Bai Yun untuk makan bersama lagi?" "Tentu saja." Sang Xinqi mengangguk, "Saya harus bertanya kepadanya tentang pengalamannya dalam berdagang selama jamuan makan." Beberapa hari ini, pendapatan Fang Yuan jauh melebihi kerugiannya.
menghasilkan keuntungan 5 hingga 6 kali lipat setelah beberapa perdagangan. Hal ini menyebabkan Sang Xinqi, Zhang Zhu dan Xiao Dai, yang tahu kebenaran, memandangnya dengan cara yang berbeda. Menurut perjanjian, Fang Yuan memberikan setengah penghasilan kepada Sang Xinqi, tetapi baginya, batu-batu purba ini tidak dapat dibandingkan dengan pengalaman dan pemahaman bisnisnya. Dia tidak memiliki bakat kultivasi, dan sebagai manusia, terlibat dalam bisnis adalah kemampuannya yang paling membanggakan. Tapi, dalam aspek ini di mana dia bisa bangga pada dirinya sendiri, Fang Yuan menunjukkan kekuatan yang dia akui jauh lebih unggul darinya. Banyak keputusan yang tampaknya tidak masuk akal memberikan hasil yang mengejutkan setelah kesepakatan selesai. Sang Xinqi bukanlah seseorang yang akan menyerah pada dirinya sendiri, dan setelah mengetahui perbedaan kemampuan ini, dia mengundangnya ke perjamuan makan malam setiap hari. Beberapa kata nasihat dari Fang Yuan bisa sangat menguntungkannya. Bakatnya dalam bisnis luar biasa dan dia menyerap pengetahuan seperti spons, berkembang pesat. Semakin dia berinteraksi dengan Fang Yuan, semakin dia mengaguminya. "Sai, Nona, Anda harus berhati-hati. Keduanya jelas memiliki cerita mereka sendiri, mereka bukan orang biasa." Zhang Zhu menghela nafas khawatir, dia takut Sang Xinqi tenggelam lebih dalam ke dalam ini. "Jangan khawatir, Paman Zhang Zhu, aku tahu apa yang aku lakukan." Sang Xinqi memang cerdas dan pintar, dia tidak pernah berbicara dengan Fang Yuan tentang hal-hal di luar bisnis. Dia tahu apa yang bisa dikatakan dan apa yang tidak pernah mencoba menyelidiki lebih jauh dari yang seharusnya. Dia merasa bahwa Fang Yuan dan Bai Ningbing mungkin misterius, tetapi mereka tidak berbahaya. Fang Yuan menggunakan teknik yang tepat dalam perdagangan bisnisnya, dan dia tidak membatalkan kata-katanya, membagi setengah keuntungan dengan Sang Xinqi. Tanpa disadari, perilaku seperti itu memberi Sang Xinqi banyak perasaan yakin. Namun, Fang Yuan tidak menerima undangan untuk perjamuan kali ini. "Saya merasa sedikit lelah hari ini, saya tidak akan pergi." Dia melambaikan tangannya pada Xiao Dai yang datang untuk mengundangnya. Fang Yuan tidak menerima setiap undangan dari Sang Xinqi, biasanya hanya menerima 1 dari 3 undangan. Xiao Dai cemberut saat dia menatap Fang Yuan dengan enggan, bergumam terengah-engah dan pergi. Sebelumnya ketika Fang Yuan menolak undangan itu, Xiao Dai membuat keributan beberapa kali, merasa marah pada nonanya. Tetapi semakin banyak penghasilan Fang Yuan, semakin sikap Xiao Dai berubah, dari marah menjadi akomodatif dan tidak berdaya. Tidak peduli dunia mana itu, di tingkat masyarakat manapun, kekuatan adalah apa yang mendapatkan rasa hormat. Fang Yuan menutup tenda, Bai Ningbing sudah duduk di salah satu tempat tidur. Dalam kegelapan, mata birunya bersinar sedikit. Ketika Fang Yuan pertama kali menolak Xiao Dai, dia masih sedikit terkejut, tetapi setelah beberapa kali, Bai Ningbing mengetahui kecemerlangan tindakan ini. Seperti kata pepatah, orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menyembunyikan niat jahat satu. Fang Yuan menolak undangan ini dan tidak akomodatif dengan Sang Xinqi memberi gadis muda itu perasaan bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa darinya. "Mari kita mulai." Fang Yuan juga duduk di tempat tidur dengan punggung menghadap ke Bai Ningbing. Bai Ningbing merentangkan kedua telapak tangan dan meletakkannya di punggung Fang Yuan. 10% dari esensi purba perak saljunya mengalir melalui telapak tangannya ke tubuh Fang Yuan. Kesatuan daging tulanggu masing-masing bersinar dengan cahaya hijau dan merah, mengubah esensi purba. 6% esensi purba perak salju memasuki lubang Fang Yuan. Percikan-percikan, pikiran Fang Yuan memasuki bukaannya dan menggunakan esensi purba ini untuk memelihara dinding bukaannya. Ketika dia berada di peringkat 1, bukaannya tidak dapat menerima dampak esensi purba perak salju, tetapi sekarang dia berada di peringkat 2 tahap tengah, dinding bukaannya memiliki fondasi yang lebih kuat sekarang dan bisa menahannya. Hanya saja ini tidak bisa bertahan lama, dan dia perlu istirahat sesekali. Gelombang cahaya di dinding aperture mengalir terus-menerus. Cahaya putih semakin kuat saat beberapa area mulai mengembun. Terbukti, Fang Yuan selangkah lagi dari tahap atas peringkat 2. Dengan pengalaman kultivasinya yang kaya, Fang Yuan memiliki sesuatu seperti pengukur di benaknya. Dia berencana untuk menembus ke peringkat 2 tahap atas sekaligus. Waktu berlalu dan hari sudah larut malam. Melolong. Tiba-tiba, lolongan Raja Serigala. Abu-abu bisa terdengar. Lolongan itu memecah keheningan Kam,
dan segera setelah itu, banyak serigala melolong menanggapi raja mereka. Serangan serigala, serangan serigala. Sialan, bangun, kawanan serigala menyerang kamp. Begitu banyak serigala abu-abu, aku bahkan tidak bisa menghitung berapa banyaknya. Banyak orang berteriak kaget, membangunkan semua orang di kamp, semua orang marah. Hei, mendengar volume ini, sepertinya kawanan serigala cukup besar. Bai Ningbing mendengarkan dan tertawa. Dalam perjalanan karavan, mereka menghadapi banyak serangan kelompok binatang buas, dan sekarang dia tidak terkejut lagi. Ini Gunung Xiao Yue, beberapa orang mengatakan seluruh serigala perbatasan selatan tinggal di sini. Selama bulan purnama, kawanan serigala akan menatap bulan bulat, dan lolongan serigala dapat menyebabkan seluruh gunung bergetar dan bergetar. Ini baru malam pertama kami, dan kami sudah bertemu dengan kawanan serigala abu-abu, keberuntungan kami mengerikan. Fang Yuan membuka matanya sedikit, tetapi bertugas ganda dan tidak menghentikan kultivasi di bukaannya. Sialan, ada terlalu banyak serigala. Guru Gu penyembuhan, di mana Master Gu penyembuhan? Ayahku terluka, dia banyak berdarah. Pertahanan arah tenggara telah ditembus, perkuat mereka dengan cepat. Situasinya lebih parah dari yang diprediksi Bai Ningbing. Setelah menemukan kawanan serigala, hanya dalam beberapa menit, garis pertahanan pertama di kamp ditembus, dan serigala masuk ke kamp. Ah, ambil senjatamu dan lawan binatang buas ini. Para pelayan berteriak saat suara pertempuran dan teriakan terus berlanjut. Apakah kita keluar? Bai Ningbing bertanya. Untuk apa? Apa yang bisa Anda lakukan? Jangan lupakan identitas Anda. Setelah hening beberapa saat, Fang Yuan menjawab dengan acuh tak acuh. Tapi serigala sudah menyerang di sini, barang yang baru saja kamu beli mungkin rusak. Bai Ningbing tertawa, menunjukkan kegembiraan dalam nada suaranya. Kalau begitu biarkan mereka rusak. Fang Yuan memejamkan mata lagi. Setelah beberapa saat, suara Xiao Dai datang dari luar tenda, hei itu, hei itu. Apakah kalian berdua di sana? Ada apa? Bai Ningbing bertanya. Ya Tuhan, kamu masih di sini. Keributan yang begitu keras dan Anda bahkan tidak bangun. Banyak serigala abu-abu memasuki kamp, meskipun situasinya terkendali, mungkin ada beberapa serigala yang tertinggal. Nona memintamu untuk pergi, dengan Tuan Zhang Zu untuk melindungi kami, itu akan lebih aman. Xiao Dai berteriak, tidak perlu, karena situasinya terkendali, kami tidak akan memaksakan Nona Anda. Aku bisa menangani satu atau dua serigala abu-abu dengan kekuatan fisikku. Fang Yuan menjawab. Xiao Dai mendesak lagi, tetapi masih ditolak. Akhirnya dia menginjak kakinya di luar tenda, kelompok yang tidak tahu berterima kasih, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda jika Anda mati. Mengatakan itu, dia buru-buru pergi. Serigala abu-abu terus menyerang selama 15 menit sebelum mundur. Serangan kelompok binatang buas ini membawa kerugian terbesar yang diderita karavan sejak pendirian mereka. 3 Master Gu tewas dalam pertempuran, lebih dari selusin terluka, pelayan yang tak terhitung jumlahnya meninggal, dan sebagian besar barang rusak. Terutama barang-barang klan Zhang, mereka menerima kerusakan paling besar. Semua barang ini dipinjam oleh Fang Yuan, dan pada perkiraan pertama, Fang Yuan kehilangan lebih dari 1000 batu purba dalam satu malam ini. Ketika hari sudah siang hari, dan mereka menghitung kerugian, dia menunjukkan senyum pahit tetapi tidak keberatan sama sekali. Karena tadi malam, dia telah naik ke peringkat 2 tahap atas. Hanya menghabiskan beberapa bulan, kecepatan kultivasi ini mengejutkan bahkan bagi Bai Ningbing yang mengetahui metodenya. Bersambung.